Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari ke-10 bulan Januari tahun 2024. Kali ini saya mau mengabarkan perkembangan gugatan Zaini Mustafa terhadap Yusuf Mansur dan teman-temannya terkait investasi batubara tahun 2009 bersama jamaah Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur. Saudara-saudara, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Zaini Mustafa terhadap Yusuf Mansur dan teman-temannya, kemudian Yusuf Mansur dan teman-temannya melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Di Pengadilan Tinggi Jakarta, rupanya majelis hakim yang mengadili perkara ini meng-NO-kan perkara ini. Zaini Mustafa sebagai penggugat awalnya merasa ada unsur-unsur subjektif yang melekat pada majelis hakim sehingga perkara ini di-NO-kan. Karena itu, Zaini Mustafa selain melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung, dia juga melakukan upaya melaporkan para hakim atau majelis hakim yang mengadili perkara ini di Pengadilan Tinggi 2 hari berturut-turut, yakni tanggal 8 dan tanggal 9 bulan Januari ini. Zaini Mustafa melaporkan majelis hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Nah, seperti apa keterangan Zaini Mustafa nanti saya lampirkan di video berikut ini. Semoga kita bisa memahami langkah-langkah Zaini Mustafa ini. Saya persilakan men-share video ini sebanyak mungkin jika Anda merasakan video ini ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari Senin tanggal 8 Januari 2024, saya bersama Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto di gedung pengawas Mahkamah Agung, di Badan Pengawasan Mahkamah gedung Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ya Pak. Baik. Nah, agendanya apa nanti Pak Zaini akan jelaskan. Silakan. Baik, jadi saya sesuai dengan janji saya berkaitan dengan perkara saya melawan Jam'an Nur Khotim Mansur itu, Ya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 28, kemudian di Mahkamah Agung itu nomor 857. Ya. Nah, berkaitan dengan perkara tersebut, mengingat putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menurut hemat saya ada pelanggaran disiplin dan tidak profesional, sehingga kami melaporkan tindakan dari majelis hakim tersebut. Para majelis hakim di Majelis hakim di Pengadilan Tinggi yang menangani perkara saya nomor 857 garis miring PDT garis miring 2023 PT DKI Jakarta. Yes. Terdiri dari majelis hakimnya, inisialnya adalah BG, ya, ketua majelis hakimnya namanya BG, kemudian anggotanya adalah ACA, kemudian ES, Ya. dan panitranya S inisialnya. Yang diadukan mereka tidak disiplin dan Yang diadukan adalah melanggar mereka melanggar kode etik, ya, kode etik dan perilaku hakim. Yang dilanggar adalah tidak disiplin dan profesional. Kenapa saya adukan itu? Yang pertama adalah bahwa majelis hakim dalam perkara Pengadilan Tinggi ini, ya, adalah mereka menerapkan alat bukti yang bukan mengikat kepada penggugat. itu yang dikatakan tidak disiplin, Pak. Ya, itu yang dikatakan tidak disiplin, kemudian tidak profesional. Seharusnya kan sebelum menerapkan alat bukti, mereka mempelajari dulu alat bukti ini, ya, mengikat kepada para pihak atau tidak. Ya. Ternyata kan alat bukti yang dijadikan pertimbangan hukum, alat bukti P nomor 5 itu tidak membuktikan adanya ikatan si penggugat dengan tergugat. Ya. Alat bukti orang lain. Itu alat bukti apa, Pak? Alat bukti surat perjanjian. Surat perjanjian itu dibuat oleh Bu Ilis, ya. Ilis ya. Rahmawati, ya. Ilis Rohma, ya. Ibu Siti Ilis Rohma, ya, dengan BMT Darussalam. Ya. Sementara bukti itu dijadikan alat bukti
untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara itu, yang berwenang Pengadilan Agama berdasarkan bukti itu. Padahal dalam ketentuan hukum pasal 1340 KUH Perdata, suatu perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Sementara penggugat, notabene saya sendiri, di sana tidak terikat dalam perjanjian itu. Maka dikatakan bahwa mereka tidak berdisiplin tinggi untuk menerapkan alat bukti yang benar. Oh gitu. Ya. Terus kemudian di dalam putusan tersebut mereka mengatakan bahwa pasal pasal HIR ada yang disebutkan dalam pasal HIR tersebut, 134 HIR kalau nggak, itu mereka mengatakan lebih tinggi daripada perjanjian. Ya, itu kan bertentangan dengan asas buku 3 KUH Perdata. Asas buku 3 KUH Perdata yang bersifat terbuka. Kemudian melanggar kebebasan berkontrak 1338 KUH Perdata. Jadi kalau ada perjanjian maka harus dikesampingkan pasal tersebut karena para pihak melakukan pilihan perjanjian, walaupun itu sebenarnya tidak mengikat kepada saya, tetapi hal seperti ini adalah hal yang keliru yang memang harus diluruskan, harus kita laporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung gitu. Kalau tidak nanti akan terjadi begitu terus. Jadi yang Pak Jeni harapkan dari laporan ini apa, Pak? Yang saya harapkan dari laporan ini bahwa Badan Pengawasan Mahkamah Agung menindaklanjuti laporan saya ini, memanggil dan memeriksa yang bersangkutan. Dan saya 100% siap ketika nanti dimintain keterangan di Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Akan saya tunjukkan secara keseluruhan baik itu putusannya maupun alat bukti yang salah digunakan oleh mereka. Jadi mereka salah menilai dan salah menerapkan. Kemudian putusan tersebut ada yang mereka mengatakan ini lebih tinggi daripada ini ketentuannya, tetapi mereka tidak menunjukkan ketentuan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Itu bertentangan juga dengan HIR dan ada ketentuan kehakiman. Pak Jeni, kira-kira menurut Pak Jeni yang melatar belakangi para majelis hakim ini melakukan pelanggaran itu apa, Pak, yang Pak Jeni rasa, Pak? Saya menduga ada udang di balik batu. Kan tidak mungkin ketika orang menerapkan alat bukti saja sudah salah, kemudian ketentuan hukum dilanggar, kan nggak mungkin, Pak. Pak, prosedurnya biasa kalau mengadu ke pengawasan begini, prosedurnya bagaimana setelah surat Pak Jeni masuk? Setelah surat saya masuk, biasanya yang biasa saya alami setelah surat saya masuk, nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, antara 2 minggu sampai 1 bulan, saya mendapat panggilan dari sini untuk diperiksa dan keterangannya. Diambil keterangannya. Sesuai dengan laporan Pak Jeni. Sesuai dengan laporan itu. Setelah itu baru mereka diperiksa. Iya, setelah itu baru mereka diperiksa. Pak Jeni, ini kan dari sisi orang awam ya, Pak. Kalau setelah diperiksa oleh badan pengawas terus terbukti mereka melanggar, kira-kira yang Pak Jeni tahu itu hukuman bagi mereka apa tuh, Pak? Para majelis hakim yang Pak Jeni laporkan ini. Sesuai dengan kode etik dan perilaku hakim itu, ada peringatan sampai dengan pemecatan. Oh gitu. Iya. Kalau andai ini adalah pelanggaran berat ya dipecat ya, Pak? Jadi dipecat. Harapan saya dipecat. Karena jelas kan, menerapkan alat bukti yang tidak berkaitan dengan penggugat untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, yang berwenang mengadili Pengadilan Agama. Padahal itu tidak mengikat kepada penggugat pribadi saya. Pak Jeni, sebelum ini ada pengalaman mengadukan para hakim seperti ini, Pak? Saya mungkin spesialis ngadukan hakim mungkin, Pak. Yang paling terakhir mengadukan siapa, Pak? Ada hakim yang saya adukan berkaitan pada saat itu kami berperkara di Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu dikalahkan, kemudian Pengadilan Tinggi dikalahkan, tapi alhamdulillah di Mahkamah Agung saya
di kasasi saya dimenangkan, di PK saya dimenangkan. Yang Pak Jenny adukan pengadilan hakim Yang pengadilan saya negeri atau tinggi? adukan adalah hakimnya. Hakimnya. Ya, karena pada saat itu hakim tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana yang berlaku, Ya. kemudian bersikap berat sebelah terhadap lawan. Oh. Ya. Dan hakim-hakim itu sudah mendapat sanksi. Dan hakim-hakim itu sudah mendapat sanksi. Iya, iya. Ya. Mudah-mudahan di peristiwa kali ini juga hasilnya memuaskan Pak Jenny ya. Insya Allah. Kita berkabar terus Pak Jenny. Baik, baik. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Zeni Mustafa, Pak Sudaryanto, setelah kemarin dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, hari ini di Komisi Yudisial, apakah agendanya masih sama seperti kemarin, Pak? Betul. Ya. Jadi hari ini kalau kemarin saya mendatangi Bawas, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya. Hari ini saya mendatangi Komisi Yudisial RI. Ya. Masih berkaitan dengan putusan nomor perkara 857 Ya. garing PDT Ya. PDT garis miring 2023 Ya. garis miring PT DKI. Ya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hari ini juga saya melaporkan ke Komisi Yudisial tersebut, Pak. Ya. Berkaitan dengan adanya, menurut hemat kami dalam putusan tersebut, ya, Ya. putusan nomor 857 itu kan putusan nomor 857 Pengadilan Tinggi Ya. DKI itu kan membatalkan putusan nomor 28 ya, nomor Ya. 28 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan perkara saya melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ya. Ada pertimbangan hukum yang salah dalam menilai kemudian menerapkan alat bukti dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan perkara tersebut. Makanya saya dalam hal ini mengadukan hal tersebut atau melaporkan baik itu ke Bawas kemudian ke KY agar hakim yang menangani perkara tersebut dipanggil dan diperiksa. Ya. Hakim yang menangani perkara tersebut berinisial, hakim ketuanya adalah BG, ya. Lengkapnya adalah Profesor Dr. BG SH SE MH, anggotanya masing-masing H ACA SH MH, kemudian anggota satunya adalah ES SH MH, kemudian panitera penggantinya adalah berinisial S SH MH. Jadi bedanya Badan Pengawas dan Komisi Yudisial ini di mana, Pak? Jadi begini, kalau Badan Pengawas Bawas Mahkamah Agung itu kan pengawasan secara intern, Pak. Ya. Tapi kalau Komisi Yudisial itu pengawasan internal. Jadi di luar Mahkamah Agung. Oh gitu. Iya, eksternal. Jadi yang setelah Pak Jenny mengadu ke sini, itu yang diharapkan dari sini apa, Pak? Dari Komisi yang Yudisial apa? diharapkan dari sini karena ada kekeliruan yang nyata ya. Kekeliruan yang nyata dalam menilai kemudian menerapkan hukum, kemudian ditindaklanjuti dengan kesalahan menerapkan ketentuan pasal-pasal yang berlaku, terus kemudian efeknya kepada putusan. Ya. Sehingga karena itu merugikan saya selaku pencari keadilan, makanya saya mengadukan ke sini agar besok-besoknya tidak terulang lagi. Yang jelas dalam perkara ini, dalam putusan ini melanggar berdisiplin yang tinggi dan bersikap profesional yang tinggi. Itu dilanggar sama mereka. Kalau di Komisi Yudisial ini, Pak, andai Komisi Yudisial menemukan kesalahan berada pada hakim itu menurut Pak Jenny apa kira-kira tindakan yang dialami atau yang diberikan kepada sesuai dengan kesepakatan bersama antara Komisi Yudisial RI kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia itu kan ada kode etik dan perilaku hakim. Nah, sesuai dengan yang tercantum di dalam tersebut adalah kalau nanti ditemukan maka KY bisa merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi yang baik itu sanksi teguran,
kemudian sanksi teguran ringan, sanksi teguran berat sampai dengan ada pemecatan. Jadi sini merekomendasikan kalau memang sudah ada temuan itu merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar ini diberikan sanksi. Gitu. Eksekusinya tetap di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung. Nanti prosedurnya gimana Pak? Pak Jin akan dipanggil ke sini untuk klarifikasi? Biasanya yang sudah saya melakukan pengaduan atau pelaporan itu saya biasanya dipanggil terlebih dahulu, ya, karena kan nanti biasanya saya dipanggil, dimintain keterangan, kemudian disuruh menunjukkan data-data yang asli, kemudian baru nanti ditindaklanjuti dengan si teradu gitu. Atau terlapor. Ya. Pak, masih ada lagi lembaga yang akan Pak Jenny adukan? Yang akan saya ini sebenarnya kalau fungsi ada, saya akan mengadukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sebenarnya nanti jatuhnya sama juga itu ke Bawas, tetapi biar nanti Ketua Mahkamah Agung yang meminta kepada Bawas untuk memeriksa perkara yang saya adukan ini. Gitu. Jadi ke Bawas juga sudah saya kasih, tetapi ke Ketua Mahkamah Agung juga saya kasih. Gitu. Pak, sebenarnya fungsi yudisial dengan Bawas itu apa Pak? Sama sebenarnya, fungsinya pengawasan. Jadi begini, kalau sesuai dengan Undang-Undang Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung itu dia berkewajiban mengawasi peradilan di bawahnya, secara internal ya. Tapi kalau eksternal itu berada pengawasan itu Komisi Yudisial berhak mengawasi Hakim Agung dan peradilan di bawahnya Mahkamah Agung. Gitu. Perilaku hakim. Pak, di sini di yudisial biasanya berapa lama prosesnya Pak? Kalau ada aduan seperti ini Pak? Biasanya tidak terlalu lama Pak. Dalam jangka 3 atau 1 bulan paling sudah dipanggil Pak. 2 minggu sampai 1 bulan. Ada pengalaman Pak Jenny mengadu hakim di sini Pak? Saya mungkin termasuk pengacara yang sering mengadukan hakim Pak. Di Komisi Yudisial sini? Di Komisi Yudisial. Baik itu hakim dari pengadilan, baik itu hakim pengadilan negeri maupun yang terakhir saya mengadukan itu hakim pengadilan agama. Karena mereka tidak objektif dan bersifat berat sebelah, kemudian melecehkan saya selaku lawyer. Itu saya adukan dan insya Allah alhamdulillah diperiksa. Aduan ini dengan perkara terpisah ya Pak? Terpisah. Oke Pak. Berapapun saya diminta, apapun kedekatannya, saya kalau saya sudah mengadukan itu, saya tidak akan mencabut Pak. Akan saya pertanggungjawabkan baik secara akademis maupun praktek peradilan. Karena saya dalam membuat aduan ini tidak, ibaratnya kalau orang Jawa tidak ngawur dan tidak sembarangan. Ada ketentuan hukumnya, kemudian ada aturannya Pak. Ya, saya juga tidak pengen kalau orang itu tidak bersalah, saya juga tidak pengen mengadukan. Tetapi kalau orang itu bersalah dan menurut hemat saya meletakkan alat bukti atau dasar pembuktian yang keliru atau hukum yang keliru, itu kan merugikan pencari keadilan, maka akan saya laporkan. Baik Pak, perkembangannya kita berkabar terus ya Pak. Baik. Makasih Pak Jenny, Pak Sudar.